Pernah gak sih kamu ngerasa hidup makin lama makin berat, harga kebutuhan naik, cari kerja susah, usaha kecil banyak yang gulung tikar. Orang bilang, ini zamannya serba sulit, tapi pernahkah kamu mikir, kenapa bisa jadi sesulit ini? Biar saya kasih gambaran sederhana. Bayangin saya ini seorang tukang ojek, sehari biasanya dapat 100.000, kadang kalau lagi hoki bisa 150.000. Dekat pangkalan ada warung kopi kecil, ada kopi, ada rokok, tempat nongkrong sederhana. Biasanya saya beli di situ, ya sekedar ngopi dan ngerokok setelah narik. Tapi bayangkan satu hari saya tergoda judi online, 100.000 hasil kerja seharian habis begitu aja buat main. Akhirnya apa? Saya nggak beli kopi, nggak beli rokok, warung kopi itu kehilangan pembeli tetap. Hari ini saya nggak beli, besok juga enggak. Lusa pun sama, warung kopi jadi sepi, penghasilannya turun. Warung kopi yang biasanya belanja ke grosir terpaksa mengurangi pembelian. Grosir pun berkurang pengambilan dari agen. Agen lapor ke pabrik, biasanya 100 dus, sekarang cuma 60. Pabrik pun terpaksa mengurangi produksi, dan kalau produksi turun, apa yang terjadi? Karyawan kena PHK. Lihat, dari satu orang yang kecanduan judi, efeknya bisa merembet jauh ke atas. Itulah yang disebut efek domino. Uang berhenti berputar di masyarakat karena larinya ke hal yang gak produktif. Dan ini baru satu contoh kecil. Coba bayangin kalau ribuan, bahkan jutaan orang melakukan hal yang sama. Berapa banyak warung kopi yang gulung tikar? Berapa banyak grosir yang merugi? Berapa banyak pabrik yang mengurangi karyawan? Semua kena imbas. Sekarang kita tarik ke pertanyaan besar. Kenapa mayoritas pemain judi online justru datang dari kalangan menengah ke bawah? Kenapa kebanyakan yang terjebak itu justru orang miskin? Jawabannya ada di pola pikir. Orang miskin seringkali punya mindset instan. Mereka pengen cepat kaya, pengen cepat keluar dari kesulitan, tapi gak mau berproses. Padahal, realitanya, judi itu bukan jalan keluar. Judi cuma bikin semakin dalam terperosok. Menurut data, transaksi judi online di Indonesia mencapai 1.200 triliun rupiah. Bayangin angka segede itu, kalau duit sebanyak itu dipakai buat buka usaha, buat modal kerja, buat pendidikan, mungkin jutaan orang bisa naik kelas. Tapi kenyataannya, uang itu lari ke platform judi, hilang, habis, tanpa sisa. Dan yang lebih bikin miris, pelakunya mayoritas orang miskin. Orang kaya hampir gak ada yang main judol, karena mereka tahu itu cuma buang waktu dan buang uang. Saya sendiri pernah ngalamin, hidup miskin, lalu makin miskin karena judi online. Hari-hari saya monoton, istrinya cuma mikirin judi, bangun tidur mikir kapan main, kapan setor duit. Ketika kalah, ujung-ujungnya minjem pinjaman online, gali lubang, tutup lubang, terjebak riba, ditagih debt collector, dan hidup jadi penuh tekanan. Sampai akhirnya saya sadar, judi online bikin kita bego, bikin kita kehilangan kendali, kehilangan harga diri, bahkan kehilangan masa depan. Tapi, kabar baiknya masih ada jalan keluar. Kalau kita mau, selalu ada cara untuk berhenti. Caranya sederhana, meskipun gak gampang. Langkah pertama, akui kalau kita kecanduan. Jangan pura-pura kuat, jangan denial, sadar itu kunci awal. Langkah kedua, putus akses, uninstall aplikasi, blokir situs, jauhin dompet digital dari tangan kita. Karena kalau akses masih ada, godaan pasti datang. Langkah ketiga, ganti rutinitas. Kalau biasanya main judi pas gabut, coba isi waktu dengan hal lain. Jalan sore, olahraga ringan, dengar podcast, atau cari kerja sambilan. Langkah keempat, cerita ke orang yang kita percaya. Gak usah semua orang tahu, cukup satu orang aja. Yang penting dia gak ngejudge dan bisa jadi tempat sandaran. Langkah kelima, maafkan diri sendiri. Kalau nyesal, itu bagus, tapi jangan terus-terusan menghukum diri. Kita bukan gagal, kita cuma lagi belajar lepas. Karena jalan keluar itu memang gak langsung terang. Tapi yang penting, kita tetap jalan. Setiap langkah kecil itu berarti. Sekarang, mari kita lihat kondisi tahun ke-2025. Ekonomi terasa makin berat. Banyak UMKM gulung tikar.
Banyak perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Usia 30 tahun ke atas dianggap beban oleh banyak perusahaan. Orang-orang yang dulu punya tabungan 2 digit, sekarang punya 1 digit aja sudah bersyukur. Banyak keluarga yang harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Dan prediksinya, kondisi ini bukan cuma sampai akhir ke 2025, tapi bisa berlanjut sampai awal ke 2027. Itu artinya, hampir 2 tahun ke depan kita harus survive di tengah situasi sulit ini. Jadi, coba bayangin lagi, ekonomi sudah berat, usaha kecil banyak yang tutup, lapangan kerja makin sempit. Kalau kita masih buang-buang uang ke judi online, sama aja kita bunuh diri pelan-pelan. Mau sampai kapan hidup kita habis untuk sesuatu yang gak ada manfaatnya? Mau sampai kapan kita nyakitin orang tua, pasangan, dan anak-anak kita? Mau sampai kapan masa depan kita hancur cuma karena keinginan instan? Kita masih punya pilihan, masih bisa berhenti sekarang juga, masih bisa selamatkan masa depan, kalau kita berani berubah. Karena intinya sederhana, stop judi online, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga, selamatkan masa depan.